Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1298, berurusan dengan akibat. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Mata Kinde memerah. Darah juga menetes dari 7 lubangnya. Jika aku cukup kuat, aku akan membunuh kalian semua. Siapa yang menentukan bahwa hanya Anda yang bisa berdiri di puncak? Aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Pada saat ini, Halcyon Divine bertanpa emosi menembus dada Kinde, mengambil napas terakhirnya. Mulutnya membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat yang sama, matanya yang melebar perlahan kehilangan fokus dan menjadi tak bernyawa. Sesaat sebelum kematiannya, dia pikir dia melihat kematian, berpakaian hitam-hitam, dan matanya bersinar merah. Gedebuk, Kinde terbaring lemas di tanah. Kepalanya dimiringkan ke samping. Tidak ada lagi kehidupan yang tersisa dalam dirinya saat ini. Darah merah sangat kontras dengan tanah bersalju. Bau darah metalik meresap ke udara, menyebabkan yang lain merasa jijik. Sementara itu, Halcyon Divine Bird berjalan kembali dengan arogan ke sisi pelayan wanita berpakaian biru seolah-olah tidak ada yang terjadi. Petugas wanita berpakaian biru melirik mayat Kinde sebelum dia berkata, tidak pantas bagi kelahiran surgawi Halcyon untuk tinggal di tempat ini terlalu lama. Apalagi kali ini kita menyelinap keluar. Anda dapat menangani sisanya sendiri. Aku akan pergi dulu. Setelah pelayan wanita berpakaian biru melompat ke punggung Halcyon Divine Bird, para anggota Dewan Menara Putih membungkuk serempak. The Halcyon Divine Bird mengepakkan sayapnya. Namun, alih-alih terbang, ia terbang ke Shibuya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan paruhnya yang seperti kait. Shibuya secara naluriah mundur selangkah saat dia melihat Halcyon Divine Bird dengan waspada. Pelayan wanita berpakaian biru memanggil burung Halcyon Divine, ayo pergi. Jangan buang waktu. The Halcyon Divine Bird mengangguk sebelum tiba-tiba mengepakkan sayap kirinya dan mengirim Shibuya terbang. Setelah itu, semua orang menyaksikan saat Halcyon Divine Bird mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit dengan kecepatan kilat. Hanya dalam sekejap mata, itu menghilang ke awan tinggi di atas menara putih setinggi 100.000 kaki. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat yang sama, dua pembudidaya berpakaian putih telah melangkah maju untuk menangkap Shibuya. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, kelahiran surgawi Halcyon tidak terlihat. Ye Tianxin berkata sambil tersenyum, itu menggodamu. Shibuya melihat ke langit. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilihat di langit yang gelap. Ekspresinya rumit saat dia berkata, burung itu tidak sederhana. Semua orang terdiam. Bagaimanapun, mereka dapat melihat sendiri bahwa Halcyon Divine Bird benar-benar luar biasa. Hanya Ning Wanxing yang bertanya, Tuan. Ketujuh, maksudmu burung itu memusuhimu? Shibuya sedikit terkejut bahwa Ning Wanxing mengerti kata-katanya yang ambigu. Dia melirik Ning Wanxing dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Ning Wanxing tersenyum. Meskipun saya buta, saya memiliki indera yang tajam. Aku bisa merasakan permusuhannya. Sebagai binatang suci, terlalu mudah untuk membunuh seseorang. Namun, itu tidak membunuhmu. Shibuya berkata, itu karena dia tidak berani membunuhku. Petik 2, petik 2. Sebenarnya, ada banyak kata yang ingin diucapkan oleh anggota Dewan Menara Putih setelah mendengar kata-kata Shibuya. Lagi pula, dia terlalu percaya diri sampai-sampai sombong. Itu membuat orang merasa agak tidak nyaman. Namun, di dunia kultivasi, yang kuat adalah mutlak. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki alasan dan logika di pihak mereka. Oleh karena itu, mengingat paviliun langit jahat, tidak ada dari mereka yang membantah kata-katanya dan hanya mengangguk setuju. Shibuya mengalihkan pandangannya dari langit ke mayat di tanah sebelum dia berkata, bersihkan. Beberapa murid segera melangkah maju. Saat ini, berdengung. Suara energi beresonansi terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan kaget saat mereka melihat seseorang terus-menerus melemparkan teknik agung mereka ke langit yang jauh. Hanya dalam sekejap mata, orang itu sudah berada di dekat menara putih. Masuk, percepat, kata Shibuya. Semua orang buru-buru mundur. Pada saat ini, sosok di langit menurunkan ketinggiannya dan berkata, saya adalah teman dari paviliun Master Lu. Tidak perlu panik. Ketika Shibuya melihat lebih dekat, dia berseru kaget, ini kamu. Orang yang baru saja tiba adalah Qin Renyu, tuan yang mulia dari klan Qin di wilayah Lotus Hijau, yang telah dilihat Shibuya sebelumnya melalui proyeksi jimat.
Qin Renyu mengangguk. Aku ingat kamu. Tuan Qin yang mulia, apakah Anda datang untuk menangkap pengkhianat itu? Si Uya bertanya sebelum dia melihat mayat di tanah. Saya pergi ke Akademi Bela Diri Langit, tetapi saya tidak melihat siapapun di sana. Oleh karena itu, saya bergegas ke sini menggunakan lorong rahasia, kata Qin Renyu. Dia mengikuti arah tatapan si Uya dan mengerutkan kening ketika dia melihat mayat Qin De di tanah. Qin De sudah mati. Si Uya berkata, kamu datang terlambat. Meskipun ekspresi Qin Renyu tidak berubah, dalam hati dia terkejut. Dia menganggap Lu Zhou adalah satu-satunya sosok yang menakutkan di Paviliun Langit Jahat. Dia tidak menyangka akan ada ahli tersembunyi lain di Evil Sky Pavilion. Agar ahli itu dapat membunuh Qin De, ahli itu juga harus menjadi guru yang mulia. Qin Renyu mempelajari si Uya dengan hati-hati, tetapi dia tidak mendeteksi aura Tuan yang mulia darinya. Dia bertanya-tanya apakah basis kultivasi si Uya lebih tinggi darinya sehingga dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi si Uya. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Itu tidak mungkin. Qin Renyu mengamati sekelilingnya dan merasakan fluktuasi di udara. Sayangnya, fluktuasinya tidak kuat. Dengan kata lain, Qin De mati tanpa bisa membalas. Bahkan seorang guru yang mulia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Akhirnya, Qin Renyu bertanya, bagaimana dia mati? Si Uya secara alami mengetahui pikiran dalam pikiran Qin Renyu. Dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang Anda rencanakan tentang kematian Qin De, yang mulia Tuan Qin? Qin Renyu mencibir. Dia pantas mati. Setelah mendengar ini, anggota Dewan Menara Putih menghela nafas lega sebelum berjalan keluar satu demi satu. Kemudian, mereka menyapa Qin Renyu serempak, salam, yang mulia. Tatapan Qin Renyu jatuh pada Ye Tianxin, yang menonjol dari kerumunan. Mengenakan pakaian putih, dia tampak seperti dunia lain dan tidak ternoda oleh kotoran dunia fana. Dia bertanya, kamu, Tuan Menara Dewan Menara Putih saat ini, Ye Tianxin, kata Ye Tianxin. Ning Wanxing menambahkan, dia juga murid ke-6 Paviliun Master Lu. Qin Renyu tersenyum. Saya semakin iri pada saudara Lu. Dia memiliki begitu banyak murid yang luar biasa. Sebelumnya, Qin Renyu telah bertemu dengan semua murid yang dibawa Lu Zhou ke negeri tak dikenal. Mereka semua luar biasa. Dia tidak berharap bertemu yang lain di domain Lotus Putih. Anda menyanjung saya, yang mulia Tuan Qin. Aku benar-benar penasaran. Bagaimana Anda membunuh Qin De? Qin Renyu bertanya lagi. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Pada saat ini, si Uya merasakan gerakan dari jimat di pinggangnya. Dia buru-buru menyalakannya. Sebuah proyeksi muncul di depan mata semua orang segera. Salam, Tuan. Salam, Tuan Paviliun Lu. Lu Zhou mengangguk sebelum berkata, Tuan Qin yang mulia, masalah ini akhirnya selesai. Anda seharusnya tidak tinggal di tempat itu terlalu lama. Petik 2. Qin Renyu tersenyum canggung sebelum dia berkata, Qin De adalah seorang tetua dari klan Qin. Karena dia membuat kesalahan, saya secara alami harus bertanggung jawab. Ini adalah kompensasi saya untuk kalian semua. Petik 2. Setelah itu, Qin Renyu mengeluarkan batu mikro mistik dan rumput kehidupan mistik sebelum membuangnya. Setelah si Uya menangkap mereka, Qin Renyu berkata, rumput kehidupan mistik akan dapat memulihkan bagan kelahiran Qin Naihe. Jika memungkinkan, saya ingin bertemu dengannya. Si Uya berkata, kita akan membahas ini di masa depan. Saat ini, dia terluka parah dan sedang memulihkan diri. Baiklah. Jika ada kebutuhan, Anda dapat mencari saya di masa depan. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang lagi, kata Qin Renyu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Gelombang energi membawa mayat Qin De ke atas. Pamitan. Selamat tinggal, semua orang menjawab serempak. Setelah Qin Renyu pergi, semua orang menghela nafas lega lagi. Saya tidak menyangka bahwa seorang guru yang mulia begitu masuk akal. Ini tidak terduga. Jika dia sama kacaunya dengan Qin De, kita pasti sudah mati. Si Uya menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Jangan membuat penilaian begitu cepat. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Lu Zhou, yang masih diproyeksikan oleh jimat, berseru, ketujuh tua. Ya Tuan, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, kata Lu Zhou sebelum memutuskan sambungan. Hati si Uya sedikit tersentak setelah mendengar kata-kata ini. Semua orang dengan bijaksana membungkuk dan pergi satu demi satu. Kemudian,
Si Wuya terbang ke aula kosong sebelum dia mengatur formasi komunikasi dan menyalakan jimat lagi. Tuan, apa perintahmu? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata si Wuya. Bab 1299, menyelesaikan magang lagi. Faktanya, Lu Zhou telah mengamati si Wuya dan yang lainnya sepanjang waktu. Dia terkejut melihat betapa kuatnya Halcyon Divine Bird, dan dia juga terkejut dengan keberanian si Wuya. Aku tahu kamu selalu percaya diri. Namun, lawan Anda adalah Qin De. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Si Wuya secara alami tidak tahu Lu Zhou telah mengawasinya sehingga dia menganggap ini hanya spekulasi tuannya. Dia berkata, Qin De menginginkan kartu penyelamat jiwa jadi dia pasti tidak akan membunuhku. Apakah kamu tidak takut dia akan patah? Lagi pula, tidak ada yang mutlak. Bahkan jika dia bertindak di luar ekspektasiku, aku masih punya rencana cadangan. Si Wuya menjawab. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah patung. Itu tidak besar dan sepertinya terbuat dari tanah liat, itu tampaknya tidak dibuat dengan sangat baik. Lu Zhou segera mengenalinya. Wayang. Lu Zhou tidak berharap si Wuya menyimpan hal seperti itu. Si Wuya mulai menjelaskan, ini berbeda dengan wayang yang kita kenal. Wayang biasanya diukir atau disematkan di tubuh seseorang. Namun, tidak perlu untuk itu dengan boneka ini. Kita hanya perlu membawanya bersama kita. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Qin De berpengetahuan luas dan pasti tahu tentang boneka. Namun, dia pasti tidak tahu tentang variasi baru ini. Boneka ini memiliki 3 kegunaan lain. 1. Bisa memancarkan cahaya yang cukup terang untuk membutakan orang. 2. Itu. Lu Zhou menyela dan melambaikan tangannya. Baiklah, itu sudah cukup. Lu Zhou merasa kepalanya sakit saat mendengarkan pidato panjang si Wuya. Di masa depan, aku tidak akan peduli denganmu lagi karena kamu ingin bertingkah keren. Lu Zhou mengubah topik dan bertanya, siapa yang membunuh Qin De? Burung Halcyon Divine. Itu adalah tunggangan Tower Master Lan, jawab si Wuya jujur. Burung Halcyon Divine. Itu harus menjadi binatang suci. Ia memiliki energi Great Void yang sangat kaya. Qin De sama sekali bukan tandingannya, kata si Wuya. Si Wuya terus berkata, berdasarkan ini, jelas bahwa Tower Master Lan telah mengawasi Dewan Menara Putih dengan cermat. Saya berencana untuk membawa semua orang kembali ke Evil Sky Pavilion. Lagi pula, tidak nyaman untuk ditonton setiap saat. Lu Zhou mengangguk. Aku akan menyerahkannya padamu untuk memutuskan. Bagaimana basis kultivasi semua orang datang. Petik 2. Si Wuya tersenyum dan berkata, keempat tetua meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Sebulan yang lalu, mereka menumbuhkan daun ke-11 mereka. Karena ketidakseimbangan, binatang buas ada di mana-mana. Oleh karena itu, Paviliun Langit Jahat tidak kekurangan hati kehidupan. Saya percaya itu tidak akan lama sebelum mereka maju lagi. Petik 2. Guardian Meng juga telah mencapai tahap Thousand Realm Swirling. Namun, dia tidak seberbakat keempat tetua sehingga ada celah di antara mereka. Petik 2. Guardian Shen dan Guardian Li masing-masing telah mengaktifkan bagan kelahiran baru-baru ini. Sangat disayangkan bahwa istana kelahiran mereka tidak besar sehingga ada batasan jumlah bagan kelahiran yang dapat mereka aktifkan. Di masa depan, kemajuan mereka kemungkinan akan terbatas. Petik 2. Zhou Jisfeng dan Pan Zong cukup berbakat dan telah menumbuhkan daun ke-8. Kakak senior kelima harus berusaha menumbuhkan daun ke-11. Saya tidak yakin apakah dia berhasil atau tidak. Adapun saudara junior ke-8, saya mengirimnya ke domain Lotus Kuning. Sebelum dia pergi, dia masih memiliki 11 daun. Berdasarkan waktu, dia seharusnya sudah tiba di domain Lotus Kuning. Karena mereka tidak memiliki jalan rahasia di wilayah Lotus Kuning, Zhu Honggong dan Zhao Hongfu hanya bisa terbang ke sana. Itu akan membawa mereka setidaknya 3-5 bulan sebelum mereka tiba. Untungnya, Zhao Hongfu ikut. Dia bisa membangun jalan rahasia di sana, dan mereka kembali akan jauh lebih cepat. Lu Zhou mengangguk puas sebelum dia bertanya, bagaimana denganmu? Si Wuya berkata dengan sedikit canggung, aku akan mencoba menerobos ke tahap Thousand Realm Swirling dalam waktu 1 bulan. Lu Zhou diam-diam mengamati si Wuya sejenak sebelum akhirnya bertanya, ketujuh tua, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Petik 2 tanda tanya petik 2. Si Wuya terkejut. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Tuan, saya setia dan mengabdi kepada Anda dan Paviliun Langit Jahat. Saya tidak berani menyembunyikan apapun dari Anda sama sekali. Petik 2. Si Wuya telah belajar dari kesalahan masa lalunya. Dia tahu tuannya sangat mementingkan kesetiaan. Apalagi, seperti kata pepatah,
bahkan seorang master untuk sehari seperti ayah seumur hidup. Selain itu, semua yang telah dilakukan Lu Zhou layak untuk dihormati semua orang dari Evil Sky Pavilion. Kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Lu Zhou bertanya. Si Wuya bingung. Dia bersujud dan berkata, Guru, saya memiliki hati nurani yang bersih. Lupakan saja, kata Lu Zhou. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menganggap perilaku si Wuya aneh. Karena si Wuya tidak mau berbicara, dia juga tidak ingin terlalu memaksa si Wuya. Setiap orang berhak atas privasi mereka. Selama mereka tidak membahayakan Evil Sky Pavilion, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah mendengar ini, si Wuya dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Tuan. Lu Zhou berkata, saya memiliki jimat giok teleportasi kolektif. Saya membutuhkan prasasti rahasia untuk bagian rahasia tetap untuk diukir pada jimat batu giok. Kirim prasasti rahasia nanti. Petik 2. Jimat jade teleportasi kolektif. Mata si Wuya berbinar, dipenuhi dengan keinginan untuk mempelajari hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Lu Zhou berkata, benda ini sangat berharga. Ini seperti memiliki lorong rahasia portabel. Itu terbuat dari batu giok khusus yang menyimpan energi unik. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi sedikit menyesal muncul di wajah si Wuya sebelum dia berkata, saya mengerti. Saya akan berbicara dengan Zhao Hongfu dan memintanya untuk menyiapkan prasasti rahasia sesegera mungkin. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Setelah Lu Zhou memutuskan sambungan, dia menyeka keringat di wajahnya sebelum meninggalkan aula. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ye Tianxin, dia kembali ke Akademi Bela Diri Langit melalui jalan rahasia. Di penjara bawah tanah di Akademi Bela Diri Langit. Xiao Yunhe berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Si Wuya sangat mampu. Anda akan terkejut dengan hal-hal yang dia mampu. Qin Naihe bersandar ke dinding saat dia berkata, Qin De tidak mudah untuk dihadapi. Dia sangat pandai membuat rencana. Dia menipu Yang Mulia Guru Qin selama bertahun-tahun, dan Yang Mulia Guru Qin bahkan tidak menyadarinya. Kamu masih terlalu muda, Xiao Yunhe berkata sambil menghela nafas, sudah berapa lama Yang Mulia Qin hidup, dan sudah berapa lama kamu hidup? Pengalaman dan pengetahuannya jauh di atas Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak menyadarinya? Petik 2. Qin Naihe melebarkan matanya tak percaya. Maksudmu dia tahu tentang Qin De? Xiao Yunhe melirik Qin Naihe dan mengangguk. Saya pikir Anda tahu ini di lubuk hati Anda juga. Sebagai guru yang mulia, Qin Renyu telah hidup selama hampir 30.000 tahun. Dia telah menderita kerugian di masa lalu dan telah melihat dunia. Dia secara alami bisa melihat melalui apa yang tersembunyi. Namun, mengapa dia membiarkan Qin De menjadi tetua pertama dari klan Qin jika dia mengetahui penipuan Qin De? Mengapa dia tidak mendisiplinkan Qin Mosang jika dia tahu Qin Mosang sulit diatur, sombong, dan mendominasi? Mengapa dia membiarkan para tetua memburu Qin Naihe ketika Qin Naihe telah memberikan kontribusi besar bagi klan Qin? Jawabannya dapat diringkas dalam 3 kata, mereka tidak penting. Baginya, tidak satu pun dari mereka yang penting. Apa perlunya dia peduli tentang masalah ini jika itu tidak penting? Ketika klan Qin akhirnya tergantung pada keseimbangan yang genting, yang akan mempengaruhi dia juga, ketika itu penting, dia muncul. Qin Naihe menggelengkan kepalanya. Keegoisan selalu melekat pada manusia. Berderak. Pintu terbuka dan si Wuya masuk. Semua orang segera bangkit. Pak, ketujuh, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin De sudah mati, kata si Wuya. Apa? Qin Naihe berjuang untuk berdiri. Begitu dia berdiri, dia terhuyung-huyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Qin De sudah mati. Yang Mulia Tuan Qin membawa mayatnya pergi. Selain itu, Yang Mulia Tuan Qin menyuruhku untuk memberikan ini padamu, kata si Wuya sambil mengeluarkan rumput kehidupan mistik. Rumput kehidupan mistik. Qin Naihe melihatnya. Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kau tidak menginginkannya? Si Wuya bertanya, bingung dengan perilaku Qin Naihe. Saya masih muda dan di musim semi kehidupan. Memikirkan aku akan menjadi seperti ini sekarang. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Si Wuya bertanya sebelum melemparkan rumput kehidupan mistik. Petik 2, petik 2. Setelah menangkap rumput kehidupan mistik, Qin Naihe berkata, saya hanya sedih. Saya tidak menyangka suatu hari saya akan membutuhkan rumput kehidupan mistik. Si Wuya berkata, Tuanku berkata kamu bisa mengunjungi Yang Mulia Tuan Qin. Tidak perlu, kata Qin Naihe, mulai sekarang, saya adalah bagian dari Paviliun Langit Jahat. Aku tidak akan pergi. Xiao Yunhe tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini.
Itu benar. Pada waktu bersamaan, di aula pelatihan Yanan yang tenang. Lu Zhou mengangguk puas ketika dia melihat pemandangan di penjara bawah tanah di Akademi Bela Diri Langit. Setidaknya, kamu tahu tempatmu. Lu Zhou melihat keluar dan berpikir sudah waktunya dia meninggalkan Yanan. Karena kematian Ye Zheng terkait dengannya, rasanya aneh untuk tinggal di sini. Begitu Lu Zhou bangkit, ding, muridmu, Zhao Yue, telah berhasil menumbuhkan daun ke-11-nya dan memahami teknik belati, Acachia. Dia telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan magangnya. Ding, Zhao Yue telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masa magangnya. Maukah Anda membiarkan dia menyelesaikan masa magangnya?